Halo guys, balik lagi sama gue Rizal di channel Wait a Minute dalam segmen Time the Story. Pada hari ini gue mau ngebahas tentang sebuah kejadian yang sangat mendebarkan sekaligus mencekam pernah terjadi di Indonesia, di mana pada saat itu negara kita tercinta Indonesia ini dan dunia pada umumnya terdapat banyak sekali gerakan radikalisme yang mengatasnamakan kepentingan sebuah kelompok. Bukan cuma itu aja, kelompok-kelompok radikalisme ini selain melukai orang lain, mereka bahkan dengan kejam sampai merenggut banyak nyawa yang gak bersalah. Pada hari ini gua mau membahas kejadian pengeboman yang terjadi tepat di depan kediaman Kedubes Filipina untuk Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta. Kejadian ini pun terjadi pada tahun 2000, mana dunia pada saat itu menganggap tahun ini sebagai era milenium dan mulainya perkembangan teknologi. Akan tetapi, pada tahun ini pun juga banyak sekali kelompok-kelompok radikalisme yang dengan sadisnya melakukan tindakan sangat amat keji dan tidak manusiawi. Oke, nggak usah banyak cakap, langsung aja kita mulai bahas ceritanya. Tepat pada Selasa, tanggal 1 Agustus 2000, sebuah bom meledak di depan kediaman Duta Besar Filipina untuk Indonesia di kawasan Menteng, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Diketahui ledakan bom berasal dari sebuah mobil yang parkir di depan rumah tersebut. Ledakan yang terjadi pada saat jam makan siang ini mengakibatkan 2 orang tewas, yaitu seorang pedagang dan seorang penjaga di kediaman Kedubes Filipina tersebut. Bukan cuma itu aja, tercatat pula terdapat 21 orang lainnya yang terluka, termasuk salah satunya adalah Duta Besar Filipina, Leonidas T. Caday. Dikarenakan lokasi yang berdekatan dengan gedung Komisi Pemilihan Umum serta kediaman Dubes Bulgaria, bom tersebut juga mengakibatkan rusaknya kedua bangunan tersebut. Menurut keterangan penyidik Polda Metro Jaya, bom yang meledak ini memiliki daya ledak tinggi serta sulit dideteksi dengan alat pendeteksi bom dan bahkan metal detector. Setelah dilakukan penyelidikan serta olah TKP, aparat kepolisian kemudian mengumumkan sejumlah nama yang kemudian terseret sebagai pelaku. Antara lain, Iwan Setiawan alias Husen, Nuryadin, Irwan bin Ilyas, serta bahkan Raka Ibrahim Hasan. 2 tahun berselang setelah kejadian tersebut, sosok Abdul Jabbar bin Ahmad Caday menyerahkan diri ke Mapolda Nusa Tenggara Barat dengan diantar anggota keluarganya pada tahun 2002. Dari keterangan Abdul didapati informasi bahwa dirinya tidak bergerak sendiri, melainkan adanya keterlibatan 2 pelaku lainnya dalam pemboman, yaitu Fatur Rahman Al-Ghazali alias Sa'ad dan Edi Setiono alias Usman. Pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 7 Juli 2003, yang pada saat itu mendengarkan kesaksian 2 korban luka-luka, yakni supir Dubes Bulgaria dan petugas kebersihan. Saksi pertama yaitu Dwi Warno selaku supir Dubes Bulgaria mengatakan
bahwa dirinya mendengar ledakan saat mobil dubes Filipina masuk ke kediamannya. Akibat ledakan itu, Dwi Warno terpental hingga 15 meter dan mengalami luka serta patah kaki. Untuk membuktikan serta meyakinkan kesaksiannya, Dwi sempat menunjukkan bekas luka pada nasihat hukum terdakwa. Sementara saksi lainnya, Titin Supriyatian, menyatakan dirinya melihat 3 orang yang memarkirkan mobil Suzuki Carry berwarna merah tersebut di lokasi kejadian. Bahkan seorang di antara pelaku sempat menitipkan kendaraan ketika ia sedang menyapu di depan lokasi kejadian. Akan tetapi, wanita yang mengalami luka di bagian kaki ini tak mengingat secara pasti apakah Abdul Jabbar masuk di antara ketiga orang tersebut. Lalu kemudian sidangan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 8 September 2003. Abdul mengakui keterlibatannya dalam pengeboman kedubes Filipina. Untuk keterangannya, awal mula dia terlibat berawal dari Usman yang menanyakan untuk mencari tahu lokasi kedubes Filipina di sebuah rumah kontrakan yang akhirnya didapati di Jalan Anggrek Raya, Durensawit, Jakarta Timur. Di rumah kontrakan itulah dia lalu diperkenalkan dengan Al-Ghazali yang kala itu menyebut dirinya sebagai Sa'ad. Baru beberapa waktu kemudian, Sa'ad menjelaskan bahwa dirinya merupakan anggota Front Pembebasan Islam Moro yang disingkat sebagai MILF, utusan Syekh Slamet Hashim. Singkatannya kalau nggak ganggu sih ya. Sa'ad juga memperlihatkan beberapa clipping surat kabar berisi tentang pembakaran kamp Abu Bakar di Mindanao, Filipina Selatan pada Abdul. Sa'ad juga yang menjelaskan kepada Abdul bahwa dirinya mendapat tugas memburu kedubes Filipina di Jakarta sebagai aksi balas dendam. Terdakwa mengaku sempat mengangkut bahan-bahan peledak yang disimpan pada 3 karung dan memasukkannya ke dalam mobil Carry warna merah. Akan tetapi, Abdul sendiri mengaku tidak mengetahui apa sebenarnya isi dalam karung tersebut. Sesaat kemudian, Abdul dan yang lainnya menuju lokasi rumah dubes secara terpisah. Usman membawa mobil Carry merah yang berisi bahan peledak, sedangkan Abdul dan Sa'ad mengendarai sepeda motor. Abdul sendiri mengaku kalau dia nggak melihat saat mobil itu parkir di depan rumah kedubes Filipina. Ia yang pada saat itu hanya mengikuti Sa'ad yang sedang membuntuti mobil dubes Filipina ketika baru keluar dari kantornya, Kedutaan Besar Filipina, sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Jadi pada sebelum kejadian, mereka memang sudah merencanakan dan kirakan kapan utusan kedubes Leonidas Dekadai akan kembali ke kediamannya. Pada saat mobil yang ditumpangi dubes mendekat, Sa'ad kemudian langsung memencet remote control yang berupa Honda Talkie untuk meledakan bom. Menurut pengakuan Abdul, usai peledakan tersebut, dirinya menerima uang dari Usman sebesar 800.000 dan 500.000 lagi dari Bali. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Hambali yang dimaksud oleh Abdul adalah sosok yang selama ini disebut teroris Asia Tenggara. Dan dari hasil persidangan kasus teroris itu sendiri telah dijatuhi vonis bersalah dengan hukuman penjara yang bervariasi dan bahkan ada jarak umur hidup. Dari kejadian sejarah ini kita bisa menyimpulkan betapa mengerikan serta menakutkan dari aksi terorisme
dan radikalisme sebuah kelompok yang hanya mendahulukan kepentingan satu kelompok tanpa peduli dampak yang akan dirasakan, dan hanya untuk kerabat, saudara, dan bahkan lain. Sekali lagi, gue menyampaikan rasa duka cita atas seluruh keluarga korban dari aksi teroris yang pernah terjadi di negara kita tercinta, bahkan dunia. Karena pada dasarnya, aksi terorisme sendiri hanya memberikan rasa takut dan penderitaan yang berkepanjangan. Stop teroris, aksi radikalisme, mari ciptakan perdamaian dunia. Saling bergandengan tangan, meningkatkan rasa toleransi antar suku, agama, dan ras, hingga cipta senyuman damai untuk semesta. Oke guys, sekian dulu pembahasan gua mengenai peristiwa mencekam yang terjadi pada tanggal 1 Agustus tahun 2000. Ada yang keras yang mau nambahin saran, masukan, atau bahkan pembahasan dunia yang menurut kalian menarik buat kita kulik, sama aja ninggalin jejak di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Wait a Minute biar gue makin semangat buat bahas sejarah-sejarah yang pernah terjadi di dunia. Karena setiap hari selalu ada cerita menarik untuk pelajari. See you in the next video dan goodbye.